Sementara itu pemirsa, di hari kedua Lebaran ini arus mudik masih mengalir keluar ibu kota. Kemacetan terjadi di beberapa titik pada tol Jakarta Cikampek dan juga tol Cipali. Kepadatan kendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampek pada Selasa siang. Kemacetan terjadi mulai kilometer 38 karena masyarakat yang masih mudik bertemu dengan masyarakat yang hendak silaturahmi. Untuk mengurai kemacetan, polisi kembali menerapkan kontraflow mulai kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara kemacetan juga terjadi di tol Cipali kawasan Subang, Jawa Barat. Kemacetan sudah mulai sejak kilometer 110 dan kepadatan juga terjadi di sekitar rest area kilometer 130. Banyaknya keluar masuk kendaraan di rest area menjadi salah satu hambatan. Sementara sistem satu arah sudah tidak diberlakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau kondisi lalu lintas di sejumlah lokasi bersama rekan Ayu Pratiwi di ruas tol Jakarta Cikampek, Nadia Valeri di gerbang tol Jakarta Cikampek, Rizka Dior di kawasan wisata Subang, dan Bayu Pradana di Lingkar Gentong. Kita ke ruas tol Jakarta Cikampek terlebih dahulu bersama Ayu Pratiwi. Selamat sore Ayu, bagaimana kondisi arus mudik di hari kedua Lebaran? Ya, selamat sore David dan juga Deta. Dapat saya informasikan, betul, situasi terkini dari tol Cikampek, Jakarta Cikampek memang sudah terpantau sangat padat. Dan ini sudah dipadati sejak tadi pagi, sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, sejak diberlakukannya kontraflow di kilometer 47. Dan memang tadi pagi yang terpantau macet itu hanya di kilometer 46, 1 kilometer sebelum diterapkannya kontraflow. Namun pada saat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kemacetan meningkat menjadi di kilometer 38 sampai dengan kilometer tempat saya melaporkan saat ini, yaitu kilometer 57. Kemacetan tidak hanya terjadi di jalan tol saja, namun kemacetan juga terjadi di pintu masuk menuju rest area kilometer 57. Sementara itu juga dapat saya informasikan dari pihak Jasa Marga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mempersiapkan ketersediaan saldo e-tol dan juga ketersediaan bahan bakar sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama sudah ada rekan Nadia Valeri. Nadia Valeri, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Beta, Davi dan juga pemirsa. Untuk pantauan situasi arus lalu lintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70, titik saya melaporkan di hari kedua perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini, Davi, Data dan juga pemirsa, terpantau sudah mulai kembali padat. Terlihat adanya antrian kendaraan dan juga kemacetan yang cukup panjang. Namun ini untuk arah kembali ke Jakarta, artinya dari arah timur ke barat ataupun dari ruas tol Trans Jawa dan juga tol Bandung dan sekitarnya menuju kembali ke Jakarta. Antrian kendaraan ini, Davi, Data dan juga pemirsa, terjadi karena hari ini tercatat sudah ada penambahan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik ke Jakarta, artinya para pemudik yang sudah mulai melakukan perjalanan kembali ke arah ruas tol Jakarta Cikampek. Dan untuk pantauan tadi, Davi, Data dan juga pemirsa, tadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, ini sudah dilakukan skema rekayasa lalu lintas, penambahan lajur kontraflow yang diperpanjang dari titik ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 36 diperpanjang hingga ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 88. Penambahan ruas kontraflow ini, lajur kontraflow dipertambah karena memang hingga sore hari ini tercatat penambahan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik ke Jakarta yang semakin signifikan. Berdasarkan data dari Jasa Marga, diprediksi nantinya untuk arus balik ke Jakarta ini akan terus mengalami penambahan selama beberapa hari ke depan, Davi, Data dan juga pemirsa. Dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada akhir pekan nanti,
ataupun dimulai pada Jumat 6 Mei 2022 selama 3 hari hingga Minggu 8 Mei 2022 dengan perkiraan akan ada sekitar 78.000 hingga 137.000 lebih kendaraan yang melintas pada prediksi arus balik nanti. Oleh karena itu, pemirsa, kami himbau bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik untuk dapat kembali sebelum prediksi puncak arus balik nanti. Jika memang Anda memiliki waktu cuti yang masih panjang, dapat memilih perjalanan kembali ke Jakarta pada Senin 9 Mei, atau jika memang Anda sudah harus kembali ke Jakarta sebelum Senin 9 Mei, maka Anda dapat memilih waktu keberangkatan sebelum Jumat 6 Mei 2022. Ya, ada Videta. Ya, terima kasih Nadia Valeri, dan dapat kami kabarkan kepada pemirsa di rumah bahwa memang hingga sore hari ini menurut pemantauan kami sejak keberadaan kami tiba di Jalan Raya Ciater Palasari ini sekitar 2 hingga 3 jam terakhir, kami memantau adanya kepadatan atau penaikan jumlah volume kendaraan di ruas Jalan Raya Ciater Palasari tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang menurut pemantauan kami sejak sore hari tadi ini selama beberapa jam terakhir kami melihat bahwa volume kendaraan masih terus meningkat secara signifikan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, jika dapat kami jelaskan kepada pemirsa di rumah bahwa untuk rute jalan di depan kami yang akan mengarah ke area Cikole, Lembang, Bandung dan sekitarnya ini juga mengalami kemacetan hingga 1 hingga 2 km ke depan mengarah ke Bandung, karena memang menurut informasi yang kami dapatkan juga ini di ruas Jalan Raya Ciater Palasari ini banyak sekali tempat wisata yang memang baru dibangun, dan pada hari kedua Lebaran ini sejumlah tempat wisata tersebut masih dipadati oleh sebagian masyarakat yang memilih masih berlibur pada hari kedua Lebaran ini. Nah, tak hanya di ruas jalan mengarah ke daerah Cikole, Lembang dan Bandung saja, ini jika kami pantau ke arah sebaliknya, yakni di ruas jalan sebelah kanan kami, ini adalah jalan menuju kembali ke arah Purwakarta, Subang, ini juga mengalami kemacetan yang cukup signifikan. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, kiranya kemacetan 7 km di belakang kami ini juga sudah mulai terjadi, karena memang menurut informasi yang kami dapatkan bahwa beberapa meter jarak dari tempat kami melaporkan saat ini ada perempatan atau tepatnya di Jalan Cagak ini yang memulai titik kemacetan ini terjadi, karena di perempatan jalan tersebut ini memecah area yang menuju ke Sumedang, ke Purwakarta ataupun ke Subang dan juga ke ruas jalan menuju Bandung ini, sehingga memang prediksi volume kendaraan ataupun kemacetan ini memang dimulai di Jalan Cagak tersebut, dan kian sore ini volume kendaraan pun kami prediksi masih terus meningkat. Nah, jika sekarang kami melihat ini ada pergerakan kendaraan yang cukup cepat yang bisa kami lihat, beda halnya dengan 1 jam terakhir menurut pemantauan kami di lapangan, karena sempat ada stuck atau mobil sempat berdiam di sini, karena memang kami tidak melihat juga adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait di Jalan Raya Ciater Palasari ini. Namun kami tadi sempat melihat ini ada satu tugas polisi yang baru saja lewat, kemungkinan memang akan mencoba mengurai kepadatan volume kendaraan di Jalan Raya Ciater Palasari ini. Nah, tak hanya itu, memang sejumlah kemacetan di hari kedua Lebaran ini kami prediksi memang masih terus terjadi, karena di kawasan Subang, Jawa Barat ini banyak tempat wisata yang baru dibuka. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di kawasan Gentong, sudah ada rekan kami Bayu Pradana di sana. Silakan Bayu. Ya, Rizka, sepertinya di hari kedua Idul Fitri ini dimanfaatkan masyarakat sebagai hari untuk berwisata bersama keluarga. Ini juga terlihat di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Tasikmalaya. Dan ini terlihat dari lalu lintas yang ada di jalur selatan, yaitu dari Garut sampai Tasikmalaya, memang tadi sempat terjadi kemacetan. Dan ini terjadi secara berkala, yaitu di titik tertentu, di mana kami melihat adanya kepadatan kendaraan di titik-titik yang ada di jalur selatan. Dari pantauan kami tadi ada kemacetan dari Lingkar Gentong hingga ke pertigaan Ciawi. Ini mengular hingga 3 km panjangnya, dan disebabkan oleh aktifnya kota Ciawi dengan masyarakat yang berlalu lalang untuk menyambangi berbagai tempat wisata maupun juga restoran.
Kalau kita bandingkan dengan kemarin, memang keramaian yang ada ini sangat berbeda, di mana kemarin terlihat sepi, namun pada hari ini volume kendaraan di jalur selatan ini kembali meningkat. Bedanya dengan minggu lalu, di mana minggu lalu didominasi oleh para pemudik kendaraannya, namun pada hari ini didominasi oleh kendaraan warga lokal yang melakukan lebaran kembali di hari keduanya. Dan memang tadi sejumlah upaya masih terus dilakukan. Dari konfirmasi kami dengan Wadir Lantas Polda Jawa Barat melalui sambungan telepon, ini mengatakan bahwa berbagai upaya seperti diantaranya buka tutup jalan atau tarik kendaraan ini masih dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tadi juga AKBP Matrius menyebutkan adanya kemacetan sampai ke Nagrog. Ini juga terjadi dikarenakan adanya 2 bus dan juga 1 kendaraan pribadi yang mogok dan menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang. Dan kalau kita lihat memang tren kendaraan ini masih sangat fluktuatif dan masih akan terus meningkat dan terus meramaikan jalur selatan, apalagi nanti jelang arus balik. Dan diimbau kepada masyarakat selain menjaga kesehatan dirinya, ini juga ada untuk menjaga kesehatan kendaraannya, dan jangan lupa untuk memastikan bahan bakar Anda terisi dengan cukup untuk kenyamanan berkendara bersama, karena lebaran aman, mudik nyaman. Deta dan Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Lingkar Gentong. Sebelumnya juga ada Rizka Desia Diorna, kemudian juga ada Nadia Valeri dan Ayu Pratiwi. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan.